masuk ke dalam materi tentang mesin inferensi. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam materi inferensi, kita ulas sedikit bahwa komponen utama sistem pakar ada dua, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base system, dan yang kedua adalah mesin inferensi atau inference engine. Nah, basis pengetahuan ini adalah hal yang paling utama, paling ke materi tentang mesin inferensi. Nah, langkah apa saja sih yang kemarin sudah kita pelajari untuk membangun sebuah sistem pakar? Lengkapnya kurang lebih ada 11 langkah seperti ini, ada 11 tahap, di mana tahap pertama sampai tahap ke-8 sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Jadi teman-teman pada waktu UTS sudah melakukan analisa, menuliskan deskripsi masalahnya, menentukan isolasi area permasalahan, kemudian membuat diagram blok target keputusan, situasi untuk pengambilan keputusannya, menentukan keputusannya apa saja gitu ya. Terus kemudian membuat diagram ketergantungan atau dependensi diagram. Berdasarkan dependensi diagram kita akan merancang tabel keputusan. Nah, tabel keputusan ini dimulai dari yang komplit sampai kemudian yang sederhana direduksi. Ada struktur kemarin yang sudah kita gunakan untuk mereduksi. Jadi cara terstruktur itu kita cek setiap atribut, dimulai dari output atribut, kita cek apabila ada yang bisa disederhanakan digabungkan, maka akan kita gabungkan. Apabila tidak, kita akan lanjutkan dengan pengecekan input atribut, demikian seterusnya sampai kondisi yang paling sederhana. Nah, kalau kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, di mana tabel keputusan lengkap itu sampai ratusan atau bahkan ribuan baris, kita akan sangat kesulitan melakukan reduksi dengan menggunakan cara terstruktur ini. Karena itu, kita bisa menggunakan cara induksi, ya, yaitu menggunakan metode data mining, induksi di dalam data mining untuk digunakan menyederhanakan tabel keputusan. Salah satu contoh metode yang digunakan untuk induksi, contohnya adalah ID3, C45, seperti itu bisa kita gunakan untuk melakukan reduksi. Saya yakin teman-teman sudah belajar di mata kuliah data mining tentang ID3, di mana kita harus membangun sebuah pohon keputusan, ada akar, ada atribut sebagai root-nya atau akar dari pohonnya, terus kemudian kita hitung gain menggunakan rumus entropi kayak gitu ya, untuk menentukan branch cabang-cabangnya apa saja, seperti itu. Itu akan bisa dilakukan lebih cepat oleh komputer. Nah, setelah kita melakukan reduksi, kita bisa menuliskan if then rule-nya gitu ya, atau rule set-nya dalam bentuk proportional logic, yaitu dalam bentuk if then rule. Nah, itu sudah kita lakukan sebelum UTS kemarin. Jadi tahap 1 sampai tahap 8 sudah kita lakukan. Nah, tahap ke-9 adalah merancang user interface. Tahap ke-10 adalah percobaan untuk konsultasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada 3 saja, yaitu ya mulai tahap ke-9 sampai tahap ke-11. Oke, kita masuk ke tahap yang ke-9, yaitu merancang user interface. Peran user interface di dalam sistem pakar ini cukup penting. Jadi, seorang user yang ingin berhubungan dengan sistem melakukan konsultasi, maka dia harus melalui user interface. User interface ini akan menangkap semua fakta-fakta yang diberikan oleh user dan merubah bentuknya menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh sistem pakar. Sistem pakar menerima inputan fakta, dan kemudian melakukan proses inferensi, menghasilkan sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, konklusi atau kesimpulan itu
diberikan lagi kepada user interface, oleh user interface akan disajikan ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh user. Seperti itu ya. Jadi peran user interface di sini cukup penting, yaitu digunakan untuk berkomunikasi antara user dengan sistem pakar. Oke, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi di mana user interface di dalam sistem pakar itu bukan serta-merta tampilan program, tetapi lebih pada set pertanyaan. Ya, nah set pertanyaan di dalam sistem pakar ini nantinya digunakan untuk menangkap fakta yang dibutuhkan oleh mesin inferensi dalam menarik sebuah kesimpulan. Fakta-fakta tersebut akan diberikan oleh user. Oke, bagian-bagian di dalam user interface ada dua, yaitu ada pesan pembuka dan ada pesan penutup. Pertanyaan yang akan ditanyakan kepada user untuk menanyakan fakta yang ada, sedangkan pesan penutup digunakan untuk menampilkan hasil konklusi, hasil kesimpulan yang dihasilkan oleh proses inferensi di dalam sistem pakar. Nah, dalam daftar pertanyaan di pesan pembuka tadi, itu kita bisa membuat pertanyaan dengan berbagai macam bentuk, tetapi intinya pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan gitu. Jadi user tidak boleh nulis jawaban seenaknya gitu. Jadi dia harus memilih. Nah, bentuk pertanyaannya bisa jadi dalam bentuk yes no, ya tidak, pilihan ganda, bisa jadi dalam bentuk kode, bisa jadi bimbingan tahap per tahap. Seperti itu. Urutan pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam user interface, kalau misalnya set pertanyaannya ada 100, ya, ada 100 pertanyaan, bukan berarti nanti 100-100-nya akan ditanyakan, gitu ya. Tetapi akan ditanyakan sesuai dengan kebutuhan, dipengaruhi oleh metode reasoning yang kita pilih, apakah forward chaining ataukah backward chaining, juga dipengaruhi oleh jawaban oleh user, gitu ya. Jadi pertanyaan ini nanti nggak akan ditanyakan secara urut, mulai pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak seperti itu. Tetapi pertanyaannya itu akan lompat-lompat, chaining gitu ya, berantai, sesuai dengan jawaban user dan juga sesuai dengan metode reasoning yang kita pilih, ataukah forward, ataukah backward. Nah, urutan pertanyaan biasanya digambarkan dalam bentuk jadi akarnya yang paling atas, kemudian akan ada branch atau cabang-cabangnya, itu adalah pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan berdasarkan jawaban dari user. Jadi contoh di sini misalnya pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah G3. G3 yang pertama ditanyakan. Kalau usernya jawab ya, gitu ya, maka dia akan menanyakan G4. Tapi kalau usernya jawab mungkin, maybe, yang ditanyakan adalah G1. Kalau usernya jawab no, maka yang ditanyakan adalah G5. Nah, ini adalah contoh urutan pertanyaan dipengaruhi oleh jawaban dari user. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari daftar pertanyaan. Tadi user interface ada dua bagian ya, pesan pembuka dan pesan penutup. Di dalam pesan pembuka ada daftar pertanyaan. Di dalam daftar pertanyaan kita memiliki dua bagian, yaitu asks, yang kedua adalah choices. Asks di sini adalah pertanyaannya. Pertanyaan adalah variabel atau atribut yang akan ditanyakan. Sedangkan choices adalah value atau nilai atribut dari atribut yang ditanyakan. Saya ambil contoh misalnya di studi kasus kita pada pertemuan yang dulu tentang pelayanan HMO, di mana ada variabel, ada input atribut namanya adalah status keanggotaan, gitu ya. Value atributnya adalah oke dan not oke. Maka pertanyaannya nanti adalah bagaimana status keanggotaan Anda seperti itu.
digunakan sebagai jawaban tertutup tadi, karena choice-nya sudah ditentukan. Oke, kalau kita mau membuat daftar pertanyaan, yang perlu kita lihat adalah diagram ketergantungan atau dependensi diagram yang sudah kita buat sebelumnya, di mana pada gambar dependensi diagram ini, pada bagian yang paling kiri, garis-garis yang paling kiri, di sana dituliskan nama atribut yang akan ditanyakan, yang biasanya kita kasih tanda-tanda tanya, gitu ya. Kita kasih tanda tanya yang paling kiri, itu nantinya akan masuk di dalam daftar pertanyaan. Sedangkan atribut yang berada di tengah, yang berada di simbol segitiga, itu tidak boleh masuk ke dalam daftar pertanyaan karena nanti atribut itu nilainya akan ditentukan oleh sistem berdasarkan jawaban user dan juga berdasarkan metode yang digunakan tadi. Oke, itu adalah user interface, langkah yang ke-9. Jadi setelah teman-teman membangun knowledge base sampai jadi rule if then. Setelah itu teman-teman membuat user interface, tinggal nulis saja pertanyaannya apa saja, pertanyaannya apa, choice-nya apa, seperti itu. Baru kemudian kita akan memilih metode reasoning-nya atau metode inferensi di dalam mesin inferensi. Nah, memilih metode reasoning ini sangat tergantung dari tujuan kita di dalam sistem pakar. Apakah tujuannya ini untuk melakukan planning? Apakah tujuannya untuk melakukan monitoring? Metode inferensi terdapat 2 di dalam sistem pakar, yaitu forward chaining dan backward chaining. Ada yang mengatakan forward reasoning dan backward reasoning. Apa bedanya? Sama saja, gitu ya. Kalau kita ngomong forward reasoning, artinya saya akan melakukan reasoning, proses penalaran untuk menarik kesimpulan dengan cara forward, dimulai dari data-data, fakta-fakta yang ada, maju menuju kesimpulan. Ya, kalau backward chaining kesimpulan kebalikannya, dimulai dari kesimpulan, baru kemudian ditarik mundur mengecek fakta-fakta yang ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, metode reasoning ini bisa kita bangun sendiri, kita bisa membuat sebuah aplikasi sendiri, kita coding dari awal, bahasa pemrogramannya apa, tergantung dari kebutuhan nanti, atau bisa juga menggunakan program expert system yang sudah ada. Jadi teman-teman harus tahu bahwa untuk membangun sebuah expert system itu banyak sekali aplikasi program yang sudah tersedia yang di dalamnya itu ada metode reasoning. Jadi tugas utama kita sebagai knowledge engineer adalah menyediakan pengetahuannya. Ya. Nah, pengetahuan itu harus benar-benar baik. Kalau misalnya metode reasoningnya ingin berjalan dengan baik. Oke, program untuk membangun expert system ini biasanya dinamakan sebagai IS Shell. Jadi IS itu expert system shell. Ada banyak sekali IS Shell, software yang digunakan untuk membuat, mengimplementasikan, dan melakukan maintenance sebuah sistem pakar. SIM macam-macam, masih ada lagi Mandarex dan seterusnya, ya. Terus masih ada lagi nih Sandia Labs dan seterusnya, ini masih banyak sekali. Nanti teman-teman bisa cari referensi kalau tertarik salah satu dan ingin mempelajarinya. Seperti itu. Yang pernah saya coba, mungkin yang terakhir ini ya. Nah, yang terakhir yaitu VP Expert. VP Expert ini sebuah IS Shell yang di dalamnya itu terdapat metode inferensi backward chaining. Jadi kita tinggal membuat rule set, setelah itu rule setnya kita masukkan ke dalam VP Expert, udah langsung jalan, bisa digunakan untuk konsultasi. Seperti itu, ya.
Nah, ini adalah cara kerja mesin inferensi, di mana mesin inferensi ini bisa bekerja apabila sudah ada knowledge base. Jadi kalau knowledge base-nya tidak ada, ya mesin inferensi tidak bisa bekerja apa-apa, seperti itu. Inferensi dan knowledge base ini bisa bekerja dengan baik apabila ada user interface dan working memory. User interface sudah kita bahas sebelumnya. Working memory adalah tempat untuk menyimpan semua fakta yang diketahui, baik itu fakta yang diinputkan oleh user maupun fakta yang ditemukan dari proses backward maupun forward chaining. Nah, sedangkan ini adalah cara kerja mesin dari inference engine, di mana dia akan melibatkan working memory dan melibatkan rule di dalam knowledge base. Terdapat dua proses utama, yaitu matching atau pencocokan dan juga firing atau eksekusi dari rule. Matching atau pencocokan adalah proses mencocokkan fakta yang ada di working memory, dicocokkan dengan premis yang ada di knowledge base. Contoh misalnya, di dalam working memory ada fakta A is X, gitu ya, maka akan di matching, dicocokkan dengan rule yang ada di knowledge base if A is X dan B is Y. Nah, dia diambil premisnya aja, premisnya adalah A is X. Dicocokkan sama nggak sih A is X di working memory sama A is X di knowledge base? Oh sama, berarti matchingnya oke. Kalau matchingnya oke, maka dia akan melakukan firing atau eksekusi, fire gitu ya. Nah, proses eksekusi atau firing ini akan menghasilkan sebuah fakta baru, Di sini fakta barunya adalah B is Y. Fakta baru yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam working memory. Jadi dimasukkan ke atas, ada fakta baru nih, B is Y, dimasukkan ke dalam working memory. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai ketemu konklusinya. Nah, forward chaining maupun backward chaining prosesnya sama seperti ini. Cuman fakta mana yang akan dicek duluan, gitu ya, rule mana yang akan dicek duluan, itu ditentukan oleh metode forward-kah atau backward-kah yang kita gunakan. Kita akan pelajari selanjutnya nanti. Oke, ini adalah proses reasoning tadi ya. Ada dua, yaitu forward chaining atau dinamakan sebagai data driven, sedangkan backward chaining dinamakan sebagai goal driven. Ini adalah langkah yang terakhir, yaitu tahap melakukan percobaan untuk konsultasi, di mana tahap ini bisa dilakukan kalau knowledge base, basis pengetahuan, dan mesin inferensinya sudah siap semua, sudah tersedia semua. Knowledge base-nya sudah kita kerjakan sebelum UTS, mesin inferensinya nantinya bisa kita bangun sendiri ataupun bisa kita gunakan ES-Shell yang sudah ada, sehingga kita tinggal melakukan percobaan untuk berkonsultasi. Percobaan berkonsultasi ini digunakan untuk ngecek apakah memang pengetahuan yang sudah kita ubah bentuknya menjadi proportional logic tadi sudah sesuai dengan deskripsi masalah, permasalahan yang kita isolasi di awal sudah bisa menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Untuk melakukan testing atau percobaan ini, kita perlu ngecek pertanyaan mana sih yang akan ditanyakan duluan, kemudian selanjutnya pertanyaan apa, dan seterusnya. Kita cek apakah memang sudah sesuai dengan yang seharusnya. Jumlah pertanyaan yang akan disampaikan oleh sistem bisa jadi berbeda-beda tergantung dari jawaban user. Jadi jawaban user sangat mempengaruhi output dari sistem pakar. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di forum, ya silahkan ajukan pertanyaan di forum, akan kita diskusikan bersama-sama di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.